Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Tatak Handaka selaku dosen tutor pada mata kuliah Public Speaking. Saya Debi Haryanto, mahasiswa Universitas Terbuka dari UPBJJ UT Jakarta di Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi. Kali ini saya akan mempraktekkan tugas public speaking dengan tema mengatasi rasa gugup saat berbicara di muka umum. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan senantiasa kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Sebelumnya saya mau nanya nih kepada teman-teman semua, siapa di antara teman-teman semua ketika sedang presentasi atau sedang berbicara di depan banyak orang berdebar-debar jantungnya atau mau copot, gugup, atau mungkin kaki gemetaran sama tangan gemetar, atau mungkin hilang ingatan apa yang kita sudah pelajari tiba-tiba hilang dalam ingatan kita. Ayo, ada yang pernah seperti itu enggak dari antara teman-teman semuanya? Hari ini kita akan membahas bagaimana caranya kita mengubah rasa gugup tersebut menjadi energi positif yang justru bisa mendukung performa kita ketika kita berada di muka umum. Sebelum saya menjelaskan pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dengan apa yang dinamakan gugup. Gugup adalah kombinasi dari rasa takut, kecemasan, dan adrenalin. Ini adalah respon tubuh kita terhadap stres. Gejala gugup di setiap orang itu berbeda-beda. Misalnya, ada orang gugup itu dengan merasakan jantungnya berdebar-debar, mau copot. Yang kedua, ada yang merasakan berterus. Yang ketiga, ada yang tangan dan kakinya gemetaran. Yang keempat, ada yang hilang ingatan atau tiba-tiba akal kita blank. Maka dari itu penting untuk mengenali gejala-gejala ini. Supaya apa? Supaya kita bisa mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut. Menurut keterangan dari laman web publicspeakingacademy.id, ada 5 strategi atau cara untuk menghilangkan rasa gugup yang pernah dialami. Yang pertama, persiapan matang. Jadi, yang pertama ini kuasai materi yang akan kita bawa untuk public speaking, dan teruslah berlatih. Maka hal ini akan menjadikan kita semakin percaya diri. Yang kedua adalah teknik pernapasan. Saat kita gugup, pernapasan kita itu cenderung pendek dan cepat. Maka dari itu, coba kita latih pernapasan perut. Dengan cara gimana? Caranya, tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, tahan sebentar, kemudian lepaskan melalui mulut secara perlahan. Hal ini harus dilakukan berulang kali sebelum kita naik ke podium. Manfaatnya yaitu bisa menenangkan saraf kita. Yang ketiga, visualisasi. Jadi saat kita public speaking itu, bayangkan kita itu sedang public speaking di depan banyak orang, berjalan dengan lancar, terus
diterima dengan audiens dengan positif, hal ini bisa mengurangi rasa cemas dalam diri kita. Yang keempat adalah fokus pada pesan, bukan pada diri kita sendiri. Ketika kita sedang public speaking atau menyampaikan di muka umum, saat kita gugup, alihkan perhatian kita kepada isi pesan yang kita sampaikan kepada audiens, bukan kita fokus terhadap diri kita sendiri. Pikirkan bahwa pesan yang kita sampaikan itu bermanfaat untuk audiens. Hal ini bisa membuat kita lebih bersemangat untuk menyampaikan pesan tersebut dibanding kita fokus terhadap diri kita sendiri. Yang kelima adalah terima gugup sebagai energi. Gugup bisa menjadi sumber energi yang positif, yaitu dengan cara mengubah rasa takut menjadi semangat untuk memberikan yang terbaik kepada audiens. Gunakan adrenalin tersebut untuk membuat suara kita lebih bersemangat, gestur kita lebih hidup, dan tampilan kita lebih menarik. Seperti itu teman-teman, ada 5 strategi untuk mengatasi rasa gugup. Teman-teman sekalian, perlu diingat, rasa gugup adalah bagian alami dari kita berbicara di muka umum. Apalagi bagi seorang pemula yang melakukan aktivitas public speaking atau pidato, pasti akan mengalami yang namanya rasa gugup. Akan tetapi dengan persiapan yang matang, teknik yang tepat, dan perubahan mindset, maka kita bisa mengubah rasa gugup tersebut menjadi suatu energi positif yang bisa mendukung kesuksesan kita. Jangan biarkan rasa gugup menghalangi kita untuk berbagi ide, menginspirasi orang lain, atau mencapai potensi penuh dalam diri kita. Demikian teman-teman semua, dengan tips-tips yang sudah saya jelaskan tadi, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita tentang bagaimana caranya menjadi seorang pembicara yang baik dan profesional di muka umum. Kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.